struktur makroskopis dari tubuh manusia itu sendiri. Anatomi itu bisa dibagi menjadi 3 cabang. Ada anatomi makro, anatomi permukaan, sama anatomi mikro. Kalau anatomi makro itu merujuk pada struktur yang bisa diamati setelah dilakukan adanya diseksi atau pembedahan. Kalau anatomi permukaan merujuk pada fitur luar tubuh yang dapat diamati tanpa adanya diseksi atau pembedahan. Nah, yang ketiga, anatomi mikro. Anatomi mikro merujuk pada struktur yang sulit diamati, biasanya pada tingkat jaringan atau juga sel. Selain itu, ilmu anatomi adalah ilmu yang menarik. Di sisi lain, juga sangat menantang untuk dipelajari. Penasaran kan? Belajar anatomi ya, kalau aku sih biasanya yang pertama aku belajar mandiri dulu tuh. Biasanya aku udah ngoleksi atlas-atlasnya nih, yang e-book atau yang buku cetak. Nah, yang buku cetak biasanya nih aku ngestabilin nih kira-kira struktur yang penting apa aja ya gitu. Terus yang mudah dihafal sama aku apa aja. Nah, habis itu aku nyatet struktur-struktur itu yang udah aku stabilin, terus aku hafalin deh setiap aku lagi istirahat gitu. Kayak habis makan aku hafalin 10 struktur, terus ya istirahat dulu. Habis mungkin bangun tidur aku hafalin lagi tuh 10 struktur. Jadi kayak kita terus aja ngapalin sampai sebelum praktikum tuh akhirnya aku bisa hafal deh. Terus waktu pretest jadi gampang. Selain belajar mandiri, aku juga biasanya suka belajar kelompok sih. Jadi kalau misalkan biasanya sih aku sama teman aku kayak hamin 2 jam praktikum deh, kayak ngumpul di kosan temen. Abis itu kita tanya jawab deh, kayak misalkan kita buka buku Sobota nih, terus aku nunjuk nih satu struktur kayak ini struktur A ini namanya apa deh, terus kayak temen aku yang jawab gitu, terus kita juga saling tanya jawab. Dari akhirnya ya kita kebiasaan itu. Dan kalau misalkan kita lihat soal pretest, jadinya waktu praktikum anatomi itu jadi gak kaget deh, terus sama kelamaan jadi biasa dan jadi hafal. Sebagian orang mungkin menganggap anatomi itu materinya banyak, penamanya sulit, membosankan, gak asik banget deh. Tapi sulit itu bukan berarti tidak bisa dipelajari. Dengan metode yang tepat, maka kita bisa menjadikan anatomi sebagai pembelajaran yang mudah dan menyenangkan. Strateginya, stop berpikiran buruk terhadap anatomi, dan juga pahami dan mulai biasakan dengan terminologi anatomi, dan coba setiap kali belajar melihat struktur tubuh itu dari beberapa sudut pandang, dan mulai dari struktur yang besar dulu, kemudian baru yang kecil. Yang kedua, adopsi gaya belajar yang sesuai dengan diri kamu. Kita juga bisa melatih diri kita dengan sering-sering melihat struktur anatomi dari berbagai sumber yang menyediakan struktur anatomi dalam bentuk 3 dimensi seperti video, website anatomi, juga aplikasi-aplikasi pembelajaran anatomi. Selain itu juga kita bisa melihat dari buku, atlas, PowerPoint, dan latihan soal. Yang kelima, jangan bosan-bosan untuk merefresh pemahaman kita tentang struktur anatomi. Selain itu kita juga bisa menggunakan jembatan mnemonik untuk mempermudah dalam mengingat. Dan yang terakhir, kita bisa belajar anatomi sedikit demi sedikit dan juga jangan lupa sering-sering review untuk menguatkan ingatan kita. Ih, kok dia jago banget sih anatominya? Itu tantangan pertama. Stop berkecil hati dan berpikir bahwa kamu gak bisa belajar anatomi. Kamu bisa kok. Tiap orang memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda-beda. Kamu hanya perlu menemukan cara belajar yang tepat untuk meningkatkan kemampuan kamu. Semangat ya! Anatomi pasti mendengarkannya aja terasa asing ya, apalagi ketika kita membedakan. Misal salah satu contoh untuk bagi terminologi lubang, ada yang meatus, foramen, visura, atau bahasa lain dextra sinistra, superior inferior. Tapi ingat ya, bahasa anatomi itu sebenarnya bukan hafalan, tapi pemahaman. Salah satu contoh ketika misal nervus vestibulo-cochlearis, asal katanya sendiri kan dari vestibular yang berarti organ yang terkait keseimbangan, dan juga cochlea atau disebut juga rumah siput ya di telinga bagian dalam. Nah sebenarnya itu kan sangat relate ya dengan organ-organ tersebut. Jadi kita perlu pahami satu persatu dari katanya, bisa dicari di kamus seperti itu. Dan bahasa anatomi itu juga bisa dikaitkan dengan sehari-hari gitu. Misalnya kita mengikat rambut ya di protuberansia occipitalis externa. Nah itu kan sangat relate gitu dengan bahasa sehari-hari. Jadi
anatomi adalah ilmu seumur hidup dan juga bisa karena terbiasa. Aduh, sibuk, gak ada waktu nih buat belajar anatomi. Nah, hal itu yang paling klasik nih, yang paling sering ditemuin sama anak-anak kedokteran. Karena kan anak kedokteran gak cuma sibuk di bidang akademik doang kan, pasti banyak juga kesibukan-kesibukan lain, contohnya di organisasi dan lain-lain. Nah, gimana sih cara mengatasi hal itu? Gampang banget nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa berusaha untuk meluangkan waktu, terutama di waktu senggang buat belajar anatomi. Nah, intinya itu dicicil, jangan sampai ditumpuk di belakang. Terus satu hal lagi yang paling penting, belajar anatomi itu jangan cuma diniatkan untuk sekedar lulus di blok, tapi kalian harus berusaha untuk belajar anatomi ini untuk memahami dengan sebetul-betulnya. Kenapa? Karena ilmu anatomi ini merupakan ilmu dasar yang sangat penting untuk pemahaman dasar untuk ilmu-ilmu kedokteran lainnya. Maka dari itu kalian harus benar-benar paham tentang ilmu anatomi ini. Anatomi adalah kita. Semakin kita memahami anatomi, semakin kita mengenali diri kita sendiri. Anatomi adalah ilmu yang akan menjadikan aku dan kamu menjadi dokter di masa depan. Gimana? Penasaran kan dengan keseruan belajar di anatomi? Sampai jumpa di praktikum anatomi ya!